Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 186 yang berjudul Kenangan Lama. Di awal chapter 186 ini, saat Tanjiro tidak sadarkan diri karena luka yang diberikan Muzan, dia pun terbangun di dalam mimpinya dengan memasuki tubuh leluhurnya. Dan saat Tanjiro menyadarinya, dia pun terkejut. Dan saat melihat rumah leluhurnya, Tanjiro heran karena rumahnya mirip dengan rumah miliknya walaupun agak terlihat sedikit berbeda. Dan saat tersadar sambil memegang kapak, di sini Tanjiro pun bertanya-tanya mengapa dirinya sedang memotong kayu dan mengira kalau semua ini mungkin kilas balik kehidupannya. Dan saat Tanjiro sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba seorang anak kecil menariknya dan memanggilnya dengan menganggap dia ayahnya. Sehingga hal itu membuat Tanjiro terkejut dan kebingungan karena dianggap sebagai ayahnya oleh anak kecil itu, dan bertanya-tanya siapa anak tersebut. Lalu setelah anak tersebut memanggil Tanjiro yang dikira ayahnya, dia pun langsung menunjuk ke arah Yorichi yang sedang berdiri agak jauh di samping pohon. Dan saat Tanjiro melihatnya, dia pun terkejut saat melihat Yorichi, sang pengguna pernafasan pertama. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian di sisi lain di tempat Murata, di sini Murata sedang berusaha memberikan bantuan Tanjiro dengan memberinya CPR atau menekan dadanya berkali-kali agar udara masuk ke jantungnya supaya Tanjiro tersadar. Dan sambil melakukan hal tersebut, Murata pun terus memanggil-manggil Tanjiro agar cepat terbangun. Akan tetapi setelah semua usaha yang dilakukannya, Murata yang memeriksa detak jantung serta nafas Tanjiro pun tidak merasakan apa-apa. Dan pada saat itu, Murata pun bertanya-tanya apakah jantung Tanjiro berhenti berdetak, karena dirinya tidak bisa memastikannya, sebab Murata juga merasakan jantung dan nafasnya yang berbunyi terlalu kencang. Lalu saat dirinya sedang berusaha menyelamatkan Tanjiro, tiba-tiba seorang pasukan pemburu iblis lainnya pun muncul memanggil Murata, sehingga hal itu membuatnya terkejut. Dan saat menghampirinya, pemburu iblis tersebut bersyukur bahwa Murata masih hidup. Akan tetapi, teriakan panggilan sebelumnya membuat Murata terkejut dan marah. Setelah itu, pemburu iblis tersebut meminta Murata untuk membantunya menyelamatkan Yushiro yang tertimpa reruntuhan. Namun, saat mendengar hal itu, Murata pun terkejut dan merasa bingung karena dirinya yang sedang mencoba menyelamatkan Tanjiro yang sedang sekarat. Akan tetapi, dengan cepat pemburu iblis tersebut langsung menarik Murata dan mengatakan jika Yushiro selamat, maka Tanjiro mungkin bisa diobati olehnya karena Yushiro bisa melakukan hal yang hebat. Setelah itu, Shin pun kembali di alam bawah sadar Tanjiro. Saat dirinya tidak sadarkan diri, di sini Tanjiro yang sedang berada di tubuh leluhurnya, mereka yaitu Tanjiro dan anak leluhurnya bersama Yorichi sedang duduk di teras rumah. Dan pada saat itu Yorichi pun berkata kepadanya kalau dirinya ingin seseorang mendengarkan apa yang dirinya ingin ceritakan. Dan karena itu Yorichi merasa saat dirinya berulang kali memikirkan hal tersebut, yang terlintas dalam pikirannya adalah temannya yaitu leluhur Tanjiro beserta istrinya Suyako. Dan setelah mendengarnya, Tanjiro merasa bahwa mungkin saat ini adalah saat yang tepat dirinya bisa bertanya mengenai jurus ke-13 pernafasan matahari kepadanya. Dan tiba-tiba, tanpa Tanjiro sadari, leluhur Tanjiro pun kemudian mengatakan, walaupun sudah 2 tahun berlalu, tetapi dirinya sangat senang Yorichi sehat-sehat saja. Saat Tanjiro menyadari kalau tubuh yang dirasukinya bergerak tidak sesuai keinginannya, dia pun terkejut dan merasa bingung, sehingga dirinya hanya bisa melihat saja tanpa bisa bereaksi. Lalu sambil menggendong anaknya, leluhur Tanjiro atau Sumiyoshi pun mengatakan kalau 2 tahun lalu anaknya Sumire masih bayi. Dan sekarang saat dirinya kembali bertemu dengan Yorichi, Sumire anaknya sudah besar. Kemudian saat Sumiyoshi menggendong Sumire, di sini Tanjiro yang berada di dalam diri leluhurnya pun merasa bingung karena dirinya tidak bisa mengatakan apapun yang ingin dirinya katakan, dan tubuhnya juga bergerak sendiri. Karena itu, dengan wajah keheranannya, Tanjiro merasa kalau hal tersebut sudah jelas sebab ini semua adalah ingatan yang diwariskan oleh leluhurnya. Karena itu, Tanjiro tidak bisa mengacaukannya.
Setelah itu, masih duduk di depan teras rumah Sumiyoshi, Yorichi pun menjawab perkataan Sumiyoshi kalau dirinya juga senang melihat keluarga Sumiyoshi bahagia. Karena menurut Yorichi, baginya melihat orang lain senang juga membuatnya bahagia. Saat mendengar hal itu, Sumiyoshi pun hanya bisa terdiam. Dan sambil melihat ke langit, Yorichi pun mengatakan lagi bahwa semua yang ada di dunia ini sangatlah indah dan dirinya bersyukur bisa terlahir di dunia ini. Lalu di tengah percakapannya tersebut, Yorichi pun kemudian menceritakan masa lalunya. Di sini dia berkata kalau ibunya adalah wanita yang religius. Dan sambil memperlihatkan ibunya Yorichi yang sedang berdoa, Yorichi mengatakan lagi bahwa ibunya berdoa setiap hari agar tidak ada kejahatan di dunia ini. Dan sambil memperlihatkan ibunya yang menyayangi Yorichi kecil, Yorichi mengatakan kalau ibunya juga meminta pada Dewa Matahari untuk memancarkan cahaya yang hangat pada telinga Yorichi yang dianggapnya tuli. Dan bahkan ibunya juga sampai membuatkannya anting Hanafuda sebagai jimat. Dan Yorichi mengatakan karena dirinya tidak bisa berbicara dengan baik, Yorichi merasa kalau dia sangat menyesal karena telah membuat ibunya sangat khawatir karena dirinya tidak pernah berbicara. Lalu sambil menampilkan kakaknya Michikatsu yang dipukul oleh ayahnya setelah mendekati dirinya, di sini Yorichi berkata kalau kakaknya Michikatsu adalah orang baik. Dia selalu menjaga dirinya. Bahkan sehari setelah ayahnya memukul Michikatsu kakaknya dan menyuruhnya untuk tidak bermain dengan Yorichi, kakaknya pun datang kepada Yorichi dan memberikan seruling buatannya. Dan sambil memberikan seruling, di sini Yorichi menjelaskan kalau seruling itu jika dirinya Yorichi meniupnya saat membutuhkan bantuan, maka kakaknya Michikatsu akan segera datang kepadanya. Dan setelah memberikan serulingnya kepada Yorichi, Yorichi menjelaskan lagi kalau pada saat itu kakaknya menyuruhnya untuk jangan mengkhawatirkannya sambil tersenyum dengan wajah memarnya. Setelah beberapa waktu berlalu, saat dirinya memutuskan untuk pergi dari rumah, dia menjelaskan bahwa karena dirinya adalah anak yang dibenci, maka Yorichi pergi dari rumah setelah ibunya meninggal akibat penyakitnya. Dan sebenarnya dirinya akan dijadikan biksu, akan tetapi dia tidak pernah pergi ke kuil. Dan sambil memperlihatkan Yorichi yang terus pergi tanpa arah, dia berkata kalau malahan saat dirinya pergi, dia ingin lari sebebas mungkin di bawah langit yang luas. Namun setelah dirinya berlari sepanjang hari sampai malam, kakinya tidak merasakan kelelahan sama sekali. Lalu setelah itu di gunung, Yorichi menjelaskan kalau dirinya melihat sebuah sawah kecil di sebuah ladang dan di situ ada seseorang yang berdiri di sana. Dan sambil melihat ke arah gadis tersebut, Yorichi menjelaskan kalau dia adalah gadis yang seumuran dengannya dan dia sedang terdiam sambil memegang ember untuk waktu yang lama. Sehingga hal itu membuat dirinya Yorichi bertanya apa yang dilakukannya. Lalu gadis tersebut pun menjawabnya. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya mati karena wabah penyakit dan sekarang dirinya sangat kesepian. Dan karena itu dirinya ke tempat tersebut hanya untuk mencari kecebong. Kemudian Yorichi menjelaskan lagi, setelah jawabannya tersebut, gadis itu tidak bergerak lagi hanya untuk mencari kecebong. Akan tetapi setelah Yorichi menunggunya hingga matahari terbenam, dia pun melihat gadis tersebut mengeluarkan kecebongnya dari embernya. Dan karena itu Yorichi pun bertanya mengapa tidak membawanya pulang. Gadis itu menjawab kalau dirinya merasa bersalah jika memisahkan kecebong tersebut dari keluarganya. Dan setelah mendengar hal itu, Yorichi mengajak gadis tersebut untuk mengantarnya pulang. Dan saat mendengar tawarannya sambil mengeluarkan air mata, dia pun terkejut. Setelah mengantarnya pulang, Yorichi pun menjelaskan kalau gadis tersebut bernama Uta. Dan setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk hidup bersama. Dan karena Uta memiliki kebiasaan banyak berbicara, Yorichi pun mengetahui bahwa orang-orang melihat dunia dengan cara yang berbeda dengan dirinya. Dan menurut Yorichi, bahkan Uta pun tidak pernah mendengar soal tubuh makhluk hidup yang tembus pandang yang sama seperti dilihat Yorichi. Dari situ Yorichi pun sadar mengapa dirinya selalu merasa berbeda dari orang pada umumnya, sambil menganggap dirinya sebagai layang-layang putus. Walaupun menganggap hal tersebut, karena berada di sisi Uta, Yorichi pun merasa kalau Uta selalu memegang tangannya dengan erat. Setelah 10 tahun Yorichi hidup bersama dengan Uta, mereka pun menikah dan mempunyai anak.
Dan demi menyiapkan kelahiran anaknya, Yorichi pun pergi mencari dokter dan berencana kembali sebelum matahari terbit. Namun, saat dalam perjalanannya melalui 3 gunung, Yorichi pun bertemu dengan seorang kakek yang kelelahan akibat keadaan jantung yang buruk. Dan Yorichi merasa kalau kakek tersebut bersikeras ingin bertemu putranya yang terluka akibat perang. Dan karena hal itu, Yorichi akhirnya merasa kasihan dan membawanya kepada putranya. Dan kemudian memutuskan kembali ke rumah untuk membawa dokter di esok hari. Setelah itu, dirinya pun bergegas kembali ke rumah karena matahari sudah terbenam. Sesampainya di rumah, seseorang telah membunuh istrinya Uta beserta anaknya yang masih di dalam kandungan. Setelah mendengar cerita tersebut, leluhurnya beserta Tanjiro yang ada di dalam dirinya mendengar hal itu merasa terkejut dan prihatin kepada Yorichi. Saat melihat kematian istri dan anaknya, Yorichi pun selama 10 hari dirinya terdiam sambil memeluk tubuh istrinya. Hingga akhirnya seorang pendekar pedang yang mirip dengan keluarga Rengoku, berambut kuning oren dengan baju kuning oren, datang menghampirinya untuk mengejar iblis yang barusan lewat menyerang istrinya. Dan kemudian saat melihat Yorichi, dia pun menganjurkan Yorichi untuk meratapi kematian istri dan anaknya dengan benar melalui doa. Kemudian sambil memperlihatkan bayang-bayang dirinya bersama istri dan anaknya yang hidup dengan damai, di sini Yorichi mengatakan bahwa impian yang dibayangkannya ini adalah hidup dengan tenang bersama keluarganya di sebuah rumah kecil. Hanya itu saja. Dan sambil meratapi kematian istri dan anaknya dengan menguburnya, Yorichi mengatakan lagi bahwa impian sederhananya itu pada akhirnya tidak bisa terwujud karena iblis yang hidup di dunia ini. Dan karena itulah dirinya pun menjadi pemburu iblis. Dan ternyata sudah ada orang yang telah menjadi pemburu iblis sejak dahulu. Akan tetapi mereka semua tidak bisa menggunakan teknik pernafasan yang digunakan Yorichi. Hingga akhirnya Yorichi pun mengajarkan mereka para pendekar pedang tersebut teknik pernafasan. Dan sambil memperlihatkan para pendekar pedang yang bisa menggunakan pernafasan beberapa elemen alam, di sini Yorichi menjelaskan lagi kalau para pemburu iblis yang dijuluki Hashira itu sangat luar biasa. Dan ketika mereka menggabungkan teknik pernafasan dengan teknik pedang api mereka seperti api, angin, air, petir, dan batu, kemampuan mereka pun jadi semakin meningkat. Dan sambil memperlihatkan iblis yang terpenggal, di sini dijelaskan lagi kalau para pemburu iblis pun mulai dari situ sudah mulai tahu cara mengalahkan iblis satu demi satu. Dan sambil memperlihatkan kakaknya Michikatsu yang menjadi pemburu iblis, Yorichi berkata saat beberapa iblis membunuh bawahan kakaknya, kakaknya pun memutuskan untuk menjadi pemburu iblis dan meminjamkan kekuatannya kepada pasukan pemburu iblis. Tak lama kemudian, sambil memperlihatkan Yorichi berhadapan dengan Muzan serta Tamayo, di sini Yorichi pun mengatakan kalau pada akhirnya dirinya pun bertemu sumber dari munculnya iblis. Dan begitu dirinya bertemu dengan Muzan dan beserta Tamayo, dengan tatapan dinginnya sambil mengeluarkan pedangnya, Yorichi pun sadar bahwa dirinya terlahir untuk membunuh makhluk ini, yaitu iblis Muzan. Dan berikut adalah pembahasan chapter 186 Kimetsu no Yaiba, yaitu masa lalu Yorichi, serta asal mula munculnya para Hashira. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.